Dalam beberapa waktu terakhir, ledakan dan kebakaran besar semakin sering terjadi di wilayah Rusia, terutama yang dekat dengan perbatasan Ukraina. Meski tidak ada bukti bahwa ini adalah serangan balik dari Kiev, tetapi jika karena masalah internal, maka ini adalah kebetulan yang sangat aneh. Beberapa laporan mengatakan setidaknya 3 ledakan terjadi di berbagai provinsi Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina pada Selasa 27 April 2022. Sebuah pangkalan udara dan tempat penyimpanan amunisi menjadi salah satu tempat yang terkena dampak. Meski penyebab ledakan saat ini tidak jelas, ada spekulasi insiden tersebut mencerminkan kampanye baru Ukraina yang menargetkan infrastruktur penting di Rusia. Dan jika spekulasi itu benar, ini akan mewakili perkembangan baru yang signifikan dalam konflik tersebut. 3 ledakan dilaporkan terjadi di Oblast atau wilayah Belgorod, Kursk, dan Voronezh. Semuanya berdekatan dengan perbatasan timur Ukraina dengan Rusia. Informasi tersebut dilaporkan oleh pejabat lokal serta media yang dikelola pemerintah Rusia TASS. Sejumlah gambar juga muncul di media sosial. Di Belgorod, ledakan terjadi di gudang amunisi dekat Straya Nelidovka. Vyacheslav Galkov, gubernur setempat, mengatakan di Telegram, sekitar pukul 03.35 dia terbangun karena mendengar ledakan keras. Dia menambahkan 3 kali ledakan terdengar. Di Kursk, laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa pertahanan udara Rusia telah menjatuhkan setidaknya 1 drone di atas atau dekat kota tersebut. Penduduk setempat juga mengatakan mereka mendengar pesawat militer di atas Oboyan di selatan Kursk, meskipun tidak jelas jenis pesawat apa yang terlibat. Sementara di wilayah Voronezh juga ada laporan pertahanan udara Rusia beraksi yang tampaknya untuk menangkis serangan terhadap pangkalan udara Baltimore. Pangkalan ini merupakan rumah bagi 2 skuadron pesawat tempur Su-34 fullback Rusia. Sekitar 24 pesawat mengisi 2 skuadron tersebut. Pada titik ini harus ditekankan bahwa tidak ada bukti kuat insiden tersebut adalah hasil dari aktivitas Ukraina, entah itu yang diluncurkan dari Ukraina sendiri atau oleh operasi yang menyusup ke wilayah Rusia. Memang ada foto-foto yang menunjukkan puing-puing drone TB2 Ukraina yang diduga telah diambil di wilayah Belgorod dan Kursk. Tetapi itu juga belum cukup untuk menjadi bukti Ukraina melakukan serangan. Juga belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang Ukraina tentang kemungkinan penyebab ledakan. Namun penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak mengatakan pelucutan senjata di gudang Belgorod dan Voronezh adalah proses yang benar-benar alami. Podolyak menambahkan bahwa karma adalah hal yang kejam. 3 ledakan ini terjadi menyusul insiden beberapa hari sebelumnya di 2 fasilitas minyak di Bryansk. 2 fasilitas minyak di dekat perbatasan Ukraina tersebut meledak dan terbakar. Jelas fasilitas minyak memiliki arti penting untuk mendorong kampanye berkelanjutan Rusia di Ukraina. Pasukan Moskow seperti diketahui telah memulai serangan baru yang berfokus di timur negara itu. Di antara kemungkinan yang muncul adalah ledakan di Bryansk terjadi karena serangan udara atau serangan rudal. Yang terakhir berpotensi dapat melibatkan rudal balistik Totska Ukraina. Rudal ini memiliki jangkauan hingga sekitar 120 km. Sebuah serangan udara terhadap Bryansk akan mewakili opsi yang sangat berisiko. Ini karena akan memaparkan 1 atau lebih pesawat Ukraina ke pertahanan udara Rusia. Penggunaan jet tempur juga hampir pasti akan menjadi langkah eskalasi konflik yang signifikan. Baru-baru ini juga telah terjadi serentetan kebakaran di berbagai lokasi strategis di Rusia. Salah satunya situs penelitian pertahanan rahasia di Tver sekitar 190 km barat laut Moskow. Selain itu juga kebakaran fasilitas Dnipropetrovsk di Kinsema sekitar 400 km timur laut ibu kota. Ini adalah pabrik kimia terbesar di negara itu dan dilaporkan memasuk propelan yang diperlukan untuk rudal presisi Rusia. Kebakaran ketiga terjadi di fasilitas milik College of Aerospace Engineering and Technology di Korolyov, pinggiran Moskow, sebuah pusat utama program luar angkasa dan roket Rusia. Namun sejauh ini lagi-lagi tidak ada bukti bahwa kebakaran di Tver, Kinsema, dan Korolyov sebagai sebuah serangan. Penyelidikan awal di fasilitas Tver menunjukkan masalah kabel mungkin menjadi penyebabnya. Laporan resmi terbaru menyebutkan korban tewas akibat kebakaran di tempat itu mencapai sedikitnya 17 orang. Pada 1 April juga muncul laporan sepasang helikopter serang Mi-24 Ukraina melintasi perbatasan ke Rusia dan menyerang fasilitas penyimpanan minyak di Belgorod. Dan salah satu kebakaran dan ledakan yang paling mengejutkan tentu saja dialami kapal Moskwa. Kapal kelas Lava ini kemudian tenggelam di Laut Hitam. Meski Ukraina mengklaim menyerang kapal itu dengan rudal anti kapal Neptune, Rusia ngotot mengatakan kebakaran terjadi karena masalah internal.
James Happy, Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan wajar jika Ukraina melakukan serangan ke wilayah Rusia. Bahkan tidak masalah jika serangan menggunakan senjata yang dipasok oleh Inggris. Dia menambahkan dalam perang Ukraina perlu menyerang ke wilayah lawan untuk menyerang jalur logistik, pasokan bahan bakar atau depot amunisinya. Karena jika tidak diganggu akan secara langsung berkontribusi pada kerusakan dan kematian di wilayah Ukraina. Pernyataan senada dilontarkan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace yang mengatakan adil bagi Ukraina untuk menyerang Rusia untuk membela diri. Dia mengatakan jika Ukraina memilih untuk menargetkan struktur logistik tentara Rusia, itu akan sah menurut hukum internasional. Rusia bereaksi keras dengan pernyataan Inggris tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan Barat agar tidak mendorong Ukraina melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia. Dia mengatakan provokasi lebih lanjut yang mendorong Ukraina untuk menyerang fasilitas Rusia akan mendapat tanggapan keras. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. I'll protect that Dominic to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.